Masih inget gak dengan motor satu ini? Keluaran Yamaha punya teknologi mutakhir, berbadan besar tapi nggak laku di pasaran. Siapa dia? Ya, dia adalah Yamaha Xeon. Yamaha Xeon generasi pertama lahir pada tahun 2010 dengan kapasitas mesin 125 cc dan sudah berpendingin cairan atau radiator. Desainnya sangat futuristik dan sporty dibanding Yamaha Mio dan Mio Soul saat itu pada line up Matic. Yang mana motor Xeon ini memiliki garis bodi yang sedikit menyudut tajam. Ditambah tampilan headlampnya yang udah gede dan menyatu dengan lampu sein, kalau dilihat dari belakang pun motor ini sebenarnya juga oke banget, karena lampu belakangnya juga udah menyudut seperti alur bodinya. Kalau menurut saya pribadi, desainnya ya oke banget. Di balik desainnya yang oke punya, motor ini juga ditenagai oleh mesin 4 tak SOHC 125 cc dengan karburator yang memiliki tenaga maksimal di 8,05 kW di 8.500 rpm dan torsi maksimal di 10,10 Nm di 7.000 rpm. Sangat cukup untuk motor Matic. Pertanyaannya, kenapa harus 125 cc? Sebenarnya Yamaha ngeluarin Xeon ini adalah bentuk dari tantangan Yamaha kepada Honda Vario. Dan Yamaha berharap bisa mengambil pasar Honda Vario dengan motor ini. Tapi realita tidak seindah hayalan, yang mana motor ini bisa dibilang gagal di pasar Indonesia. Kenapa bisa gagal? Oke, kita ulas sedikit lagi nih motor ini nih. Dari desain, motor ini desainnya memiliki desain yang lebih futuristik dibandingkan dengan pesaingnya kala itu, yaitu Honda Vario. Kemudian untuk kecepatannya, jangan ditanya lagi, pasti kenceng kan? Kemudian untuk kecepatannya, jangan ditanya lagi, pasti kenceng ini motor di zamannya. Dan untuk teknologinya udah terlalu canggih di zamannya juga. Kenapa terlalu canggih? Ya di motor ini udah memiliki TPS, liquid cool, dan sudah menggunakan forged piston. Ditambah silinder yang digunakan juga sudah menggunakan sistem tempa, yang berarti motor ini bisa dibilang udah anti panas, enteng, dan awet. Dengan spesifikasi yang ada, ini berarti Yamaha Xeon ini kan di atas kompetitornya, misalnya Honda Vario kala itu. Tapi sayangnya masyarakat Indonesia kala itu tidak melihat kelebihan dari motor ini, dan memandang sebelah mata motor ini. Kenapa bisa begitu? Ya karena line up Matic dari Yamaha kala itu sedang beringas-beringasnya, yang mengatasnamakan Mio. Di line up Mio cukup banyak pilihannya seperti Yamaha Mio, Mio Soul, dan lainnya. Dan masyarakat Indonesia kala itu hanya pengen motor Yamaha yang ada embel-embel Mio aja. Dan kalau nama lain yang selain Mio ya kurang diminati. Dengan kondisi tersebut berarti Yamaha Xeon terlalu banyak memiliki pesaing dari pabrikannya sendiri. Cukup repot memang kondisi tersebut. Selain itu, pemikiran pasar kala itu, motor Matic bukanlah motor yang gambot, jadi motor Matic harus ringkes. Dengan demikian, berarti desain Xeon kala itu bukanlah selera pasar, dan ini menjadi masalah besar bagi Yamaha. Kemudian hal terakhir yang membuat Xeon Gen 1 ini kurang laku adalah harganya yang lebih mahal daripada kompetitornya. Inilah hal yang perlu disayangkan sih, karena masyarakat tidak melihat teknologi dan tidak melihat spesifikasi apapun, yang penting murah. Dan udah murah, motor tersebut harus banyak di jalanan. Dengan kondisi tersebut, berarti mereka bisa berpikir motor tersebut akan memiliki spare part yang murah dan melimpah. Dan ini stigma yang tidak salah sama sekali sih. Kemudian dengan kondisi yang bisa dibilang gagal, Yamaha tidak menyerah sampai itu aja. Karena Yamaha akhirnya mencoba peruntungannya sekali lagi dengan mengeluarkan Yamaha Xeon RC. Pada tahun 2013, Yamaha Xeon RC muncul ke permukaan untuk menggantikan versi sebelumnya. RC adalah singkatan dari Racing Champion. Kenapa Racing Champion? Emang motor ini motor juara? Sebenarnya bukan Xeon yang motor juara, tapi Yamaha yang lagi mendominasi di MotoGP tahun itu. Jadi Yamaha nambahin embel-embel nama Champion di motor ini, untuk daya tarik lebih sebenarnya. Dan motor ini ditujukan sekali lagi untuk menantang Honda Vario. Perubahan yang terjadi di motor ini sebenarnya ya hanya minor-minor aja, karena rangka dan dimensinya ya masih sama aja. Namun demikian, desainnya menjadi lebih futuristik dibandingkan generasi sebelumnya. Yang mana lampunya berubah, lekukan bodi pun juga ikut berubah. Motor ini menjadi lebih agresif lah pokoknya. Selain tampangnya yang berubah secara minor, mesinnya pun juga ikut di-upgrade, tapi ya minor-minor juga. Tapi ya walaupun upgrade-nya minor, namun cukup menonjol. Yang mana di motor ini sekarang sudah menggunakan sistem injeksi YMZ FI. Dengan perubahan ini aja sudah dapat memberikan tenaga lebih daripada versi sebelumnya. Kemudian setahun kemudian pada tahun 2014, Yamaha akhirnya lebih agresif lagi nih. Yang mana Yamaha akhirnya memberikan perubahan yang lebih segar kepada Yamaha Xeon.
Dengan penyegaran dan ambisi yang agresif, akhirnya Yamaha mengeluarkan senjata terakhir untuk kelas Matic 125cc-nya, yaitu Yamaha Xeon GT Eagle Eyes. Untuk motor ini sebenarnya keren banget, tapi desainnya udah ke Mio banget nih, khususnya Mio Soul generasi kedua. Yang mana bodi depan yang tadinya tajam sekarang menjadi membulat seperti Mio GT. Tapi semua itu terobati oleh sayap 2 layer motor ini. Dengan model seperti itu, membuat motor ini menjadi lebih gagah dan berani aja. Namun selain ubahan bagian depan, untuk bodi tengah sampai belakang masih sama dengan Xeon RC. Dan spesifikasi mesinnya pun ya sama-sama aja dengan Yamaha Xeon RC. Walaupun demikian, untuk Yamaha Xeon RC dan Yamaha Xeon Eagle Eyes, penjualannya bisa dibilang ya tidak seburuk generasi pertamanya. Dan motor ini terus diproduksi sampai tahun 2015 untuk RC dan 2016 untuk Eagle Eyes. Dan akhirnya disuntik mati oleh Yamaha. Kenapa motor ini disuntik mati? Ya karena Yamaha akhirnya sadar nih, untuk line up motor Matic 125cc harus ada embel-embel nama Mio-nya. Yang mana di tahun 2015 Yamaha mengeluarkan Mio Soul GT 125 dan mencoba peruntungan di kelas 125cc dengan mengeluarkan motor lain di tahun 2016, yaitu Yamaha Aerox 125LC. Yamaha Xeon adalah motor yang cukup canggih di zamannya. Namun sayangnya Yamaha kurang memaksimalkan pemasaran motor ini. Ditambah Yamaha seakan-akan kayak kehilangan arah dengan motor ini ketika muncul Xeon Eagle Eyes. Karena di motor Xeon Eagle Eyes, Yamaha seakan-akan ingin membuat motor lintas gender. Jadi, Yamaha berpikir nih, dengan kedua generasi sebelumnya, Yamaha merasa gagal untuk mendapatkan pasar laki-laki. Dan dengan Eagle Eyes, Yamaha mencoba untuk pasar perempuan dengan desainnya yang dibikin lebih membulat. Tapi cara itu terbukti gagal, dan cukup disayangkan memang, motor canggih ini harus mati muda. Jika saya disuruh memilih generasi Xeon mana yang paling keren, kalau menurut saya Gen 1 adalah Xeon sejati. Karena tampilannya benar-benar ditujukan untuk laki-laki. Dan dengan spesifikasi mesin yang ada, membuat motor Xeon Gen 1 enak buat diapa-apain. Dan bisa dibuat menjadi lebih bertenaga. Bagaimana menurut kalian? Generasi Xeon mana yang paling kalian suka? Dan alasan lain kenapa motor ini gagal di pasaran? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back.